pagi. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Hari Sabtu yang lalu kami sudah selesai mengikuti ibadah. Selesai sekitar jam 12-an. Lalu kami pun melanjutkan dengan makan siang. Kami makan siang bersama sambil bercerita. Lalu makan siang pun selesai, kami duduk di atas lantai. Tapi sebelumnya saya sudah beri dulu alas supaya badan kami tidak langsung menyentuh merasakan dinginnya lantai. Lalu kami pun duduk di atas lantai sambil meluruskan kaki. Bercerita-cerita, tiba-tiba turun air dari atas. Jadi di plafon itu kami pasang lampu LED, sepertinya ada sedikit celah antara lampu dan plafon. Tiba-tiba turun air, lumayan banyak, mungkin sekitar 500 ml lebih sepertinya. Lalu saya gerak cepat, saya ambil tempat penampungan, saya taruh di bawahnya. Air itu terus mengucur. Kami berdua bingung karena saat itu hari begitu cerah. Tidak ada mendung, apalagi turun hujan. Tapi memang tadi malam hujan deras. Jadi saya berpikir ini air dari mana? Apa mungkin ini air hujan yang tertampung? Bisa jadi, kata suami saya. Yang saya syukuri adalah kan kami sementara melantai duduknya. Air dari atas plafon itu turun persis di sebelah tangan kanan suami saya. Jadi kami duduk bersebelahan dan air itu turun, puji Tuhan tidak ada di antara kami yang basah. Karena memang persis sekali di sebelah dia, tapi tidak terkena kepada kami berdua. Ini salah satu hal yang kami syukuri, dan yang lebihnya lagi adalah untung kami sudah selesai menikmati makan siang. Setelah itu kami akan mencari tahu apa yang menyebabkan air itu turun dari atas plafon. Karena biasanya juga kami mendengar ada banyak sepertinya kucing kejar-kejaran di atas loteng itu. Mungkin mencari santapannya. Entah datang dari mana, mungkin ada celah di antara seng di atas itu sehingga bisa masuk. Kucing-kucing yang bisa jadi ini kemungkinan kami, jadi menyebabkan seng-seng itu berpindah tempat. Kami berharap kami dapat mengatasi hal itu sehingga tidak lagi terjadi turun air dari atas plafon. Bagaimana dengan Anda? Saya rindu Anda pun dapat mensyukuri berkat-berkat Tuhan, mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan. Bacaan renungan bagi kita hari ini di tanggal 29 Juni dengan judul Yusuf memilih kehidupan yang terbaik, Simson tidak. Ayat intinya tertulis di dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Penjelasannya, hanya sedikit penggodaan yang lebih berbahaya atau lebih fatal kepada orang-orang muda daripada pencobaan sensualitas atau kecabulan nafsu birahi, dan tidak ada jika menyerah kepadanya akan terbukti dengan nyata begitu merusak jiwa dan tubuh untuk masa ini dan masa kekekalan. Kesejahteraan seluruh masa depannya tergantung atas keputusan satu saat saja. Yusuf dengan tenang menunjukkan matanya ke surga, meminta pertolongan, menanggalkan jubahnya yang sebelah luar, meninggalkan jubah itu dalam tangan penggodanya, dan ketika matanya diterangi dengan tekad yang teguh, ganti hawa nafsu yang jahat, ia berseru, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kemenangan itu pun diperoleh. Ia melarikan diri dari penyihir itu. Ia selamat. Simson dalam bahaya yang dihadapinya mempunyai sumber kekuatan yang sama seperti Yusuf. Ia dapat memilih yang benar ataupun yang salah, sesuka hatinya. Tetapi gantinya berpegang pada kekuatan Allah. Ia membiarkan hawa nafsu buasnya merajalela. Kuasa berpikir diputar balikan, moral dirusakkan. Allah telah memanggil Simson kepada suatu kedudukan tanggung jawab yang besar, kehormatan dan kegunaan,
Tetapi ia harus terlebih dahulu belajar untuk memerintah, dengan terlebih dahulu belajar menurut hukum-hukum Allah. Simpson di bawah penggodaan yang didatangkannya atas dirinya, melepaskan tali kendali hawa nafsu. Jalan yang dimasukinya didapati berakhir sangat memalukan dalam malapetaka dan kematian. Betapa bertentangan dengan sejarah Yusuf. Di tengah-tengah jerat yang terbuka kepada semua orang, mereka memerlukan pertahanan yang kuat dan dapat dipercaya untuk bersandar. Perisai anugerah dapat menjaga semua orang tanpa dikalahkan oleh penggodaan-penggodaan musuh, meskipun dikelilingi dengan pengaruh-pengaruh yang paling merusak. Oleh prinsip yang kuat dan kepercayaan yang teguh pada Allah, kebajikan dan kemuliaan tabiat mereka dapat bersinar, dan walaupun dikelilingi dengan kejahatan, tidak perlu ada cacat tinggal atas kebajikan dan integritas mereka. Aplikasinya bagi kita hari ini terlebih khusus kepada para orang muda. Mari mencoba untuk bertahan pada prinsip yang benar, tidak tergoda khususnya dalam hal sensualitas. Seringkali mata pandangan kita ini membuat kita jatuh kepada hawa nafsu godaan dari lingkungan sekitar kita. Tapi mari kita contoh apa yang dipilih oleh Yusuf. Meskipun penggodaan itu begitu dekat dengan dia, tapi ia berani menyampaikan, bagaimanakah aku dapat melakukan kejahatan yang begitu besar ini di hadapan Allah? Biarlah hal yang sama boleh menjadi pilihan kita semua, sehingga kita boleh didapati menang pada akhirnya. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa bagi kita hari ini adalah bukan hanya penggodaan secara individual, secara fisik yang langsung kita lihat di depan mata kita. Seringkali setan menggunakan jerat itu juga melalui gadget. Jadi dengan internet yang begitu bebas dapat kita gunakan, biarlah kita boleh memilih yang benar apa yang kita pandang melalui gadget kita, sehingga itu pun menjauhkan kita dari hawa nafsu yang jahat. Jika ada di antara Anda yang turut ingin didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan jika Anda pun ingin berbagi tentang hal yang Anda syukuri dan kesaksian Anda, dapat dituliskan di kolom komentar yang sama. Terima kasih banyak, tetap jagalah kesehatan kita. Mari kita berjumpa kembali esok hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.